Muntah sih Bu Uswatun. Waduh, mantap. Selamat pagi Pak Sidik. Yang penting pembahannya Mas. Mantap Sidik. Mas Dasit merupakan. Seperti samroto jalan. Samroto jalan ya. Teluknya sama. Samhari kan jadi. Ini samroto sampai. Voice-nya belum nongol, Pak. Halo Pak, aman Pak. Kita woro-woro di grup. Voice-nya Pak kurang. Ini ngomong saya, Pak Duta. Ini ngomong dulu. Oh iya, Bima. Saya izin. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat pagi. Yang udah nama. Ya, saya pakai bawa ya. Saya di PPT namanya. Ini ya, demi atuh. Louis Fernand Busday. Sekarang itu. Aneh ya. Rekan-rekan kita ini ya. Ferdinand. Aku ini. Siap. Busday. Siap. Kita kan tak ganti Stefani jadi kita. Nih, saya juga nyoba di sekolah, Sidik. Ya. Dengan lancar ya kan. Untuk pagi ya, di sini standby-nya. Itu juga teman-teman lagi IHT itu Pak Imam itu. IHT di mana, Pak? Di sekolah. Waduh. Imam Fikri itu kan satu atap sama saya. Oh, gitu. Lagi IHT di Bu Dwi Sa. Yang isi Bu Dwi. Oh, sekolah di ayam tuh. Ini kita nggak usah nana beli wolong besek apa? 5 por 3. Satu maning kan. Masuk pulau rumah aku jadi bukan emang kita nih ya bukan mau ditungguin. Tunggunya ayam. Ditungguin dia bangun deh. Ciri khas minggu ini. Oke, admit. Kita kan rada aneh tau. Orang-orang make saya enggak. Saya make orang-orang enggak. Oh, Saya maksudnya juga mau- bikinnya seperti itu, Bu. Maksudnya mau kok. Jangan lupa. Jangan lupa kuat. Jangan lupa ngomong. Aman, Kak Rudi. Saya tuh Aman Kak, aman. hanya dulu kakaknya. Masih di mana, Kak Rudi? Pramuka. Masih di sekolah dong, di kantor. Nyobain pagi nih kita nih. Nyobain pagi Ya, aja. siap. Biar jam duhur itu udah beres kita udah. Seperangkat kan. Iya, masalahnya enggak Diajarin. Saya juga isi bus-bus kan. Nanti saya juga akan coba terus terus mematikan sound nanti supaya ternyata hasil rekamannya kalau misalnya sound nggak dimatikan teman-teman itu numpuk Kak jadi yang berbicara malah bukan yang open mic saja, semuanya open mic bicara sehingga direkamannya nggak bagus. Matiin sound. Jadi kalau bisa mikrofonnya dimatiin aja kalau lagi sedang tidak berbicara gitu. Sering aja tuh nyala lagi Siap-siap. Ini yang lain kita 3 menit lagi kita mulai ya 10.40 ya. Ini udah saya rekod juga nih soalnya. siap Kak, siap. Saya siapkan. Belum. Iya. Bisa dulu. Met, bagi Met. Kasih dik suara ayam. Mau dipanggang ayamnya. Ayam.
Ayam berkokok itu. Oh, makanya ke sekolah di hutan ini posisinya. Baru dia belum tahu sih. Udah tahu, udah pernah ke situ. Iya tah. Ya, nuhun. Lagi IHT Kak Rudi. Oke, siap, mantap. Lurus. Terus kita lihat dulu. Juga lurus apa bengkok? Pulang nggak ada yang mau. Lurus apa bengkok? Lurus. Latihan apa? Oh, double jack itu. Kenapa sih saya ada foto ini? Ya apa? Gimana, Bu? Gimana, Bu? Baik, Bang. Bang, mana ya? Di meja teh aja. Buat ibu, ada buat ibu langsung. Oh, udah. Spesial sama poinnya. Sampai Bogor pokoknya. Ya, punten, Bu. Iya, punten. Sama kayak Muniki. Ya Allah. Sembrono menyenangkan Met. hidup. Met, kundi ke satu. Oh. Sudah dibungkus tadi. Muniki termasuk baik, katanya kencang aja Biasa. wajahnya. Itu sih kayak Bu biasa mengimpar. Tipsi zaman bunyi. Itu membuka gadis. Kita mau mainan itu pakai bedak sepalding zaman bunyi, bang bunyi. Bedak FIFA tuh. Bu Susi, bedak FIFA nomor 8 kan bagus. Gambar saya ada nggak ya? Presentasinya maksudnya nih ya? Masih blank. Masih blank ya? Mati dulu coba. Benar siapa? Hah? Kak, saya izin lokasi dulu, Kak. Ya. Mau. Ya udah nanti saya hadirkan. Pak, berarti catat. Jadi gini, sebelum mengirimkan yang validator senjata, teman-teman bikin dulu di kali. Nanti beliau kasih. Udah Pak, gak usah kirim ya, langsung aja. Tahun depan, balik cat saya hadirkan. Tinggal kopi pulang itu. Beliau kan bawa laptop kan. Pak, nih. Ini aja. Iya, ini Pak goreng. Mau untuk di mana? Iya, yang tadi mau ngajak goreng. Bu, tolong bukain, maaf. Ya. Ya, namanya. Makasih. Udah lepas. Oh iya. Mau di mana? Saya mau di UKS aja. PPG. Mau ke ruang UKS. Di ruang UKS ada apa? Oh, udah lagi beres ya? Siap. Colokannya minjem ya? Oh, pakai. Aku kerja aku tadi. Minjem dulu. Oh, Lama dijutekkan Bu Susi ya. Dari mantul apa?
Makanya ya. Ke bawah ini semuanya ngomongin wartawan. Saya makan lagi. Pertama semuanya Selesai jam berapa Pak Imam? ulang lagi buat foto-foto lagi ya. Awas. Kalau menurut saya foto ke bawah aja Kita dulu. ini kan boleh kita usah. Gustaf. Mana Pak Gustaf? Pak Imam. Pak Imam. Biarin, biar kaget ya. Gimana sih? Wih, boleh nih. Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Gustaf. Waalaikumsalam. Wih, ada Pak Imam. Parahu, WhatsApp. Sehat Pak Gustaf. Alhamdulillah. Oh, sama Pak Imam sama Pak Sidik ini. Oh iya, satu sekolah. Pak Sidik orang tua saya titip ya. Alhamdulillah. Luar biasa ya. Untuk enak, dekat di mana-mana. Sukses Pak fasilitator, lanjutkan. Amin. Ya lanjut ya. Yo, makasih Pak Imam. Siap. Pak Rauf, sehat Pak Rauf. Waduh, tenang Pak Rauf. Siap. Ntar dulu saya cari background dulu, Mas. Background bikin. Ini nggak apa-apa, itu pahlawan tanda jasa itu. Wal hujan. Doni, siap Pak Doni. Jadi pada sengklek. Suara aja nih. Iyalah. Oleh gitu kudu ndoge Ada itu cuk itu buat backgroundnya. Orbu anu ngone raine bayang. Mau wes kuning kuning. Kin ngono wis. Kita nerap mata. Ada nih aman, ada nih. Panu to kopi ini. Bisa ini. Weh, Pak Sidik masih baik kelambi kun. Batikku masih baik. Batik satu. Oh, Pak Muhammad Sidik tuh. Oh, Keren Mas Sidik kayak dosen. Dosen mau dosen. Pak. Porles kayaknya. Ya, tampilan saya ada ya. Ada, Pak. Ada Kak Fasil. Mantap jiwa. Kita mulai saja Pak. Welcome semua kayak ini ya. Nah, Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat pagi, salam sejahtera kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan bagaimana kabar rekan-rekan semua? Oke atau lagi tetap banyak-banyak kegiatan hari ini? Ya, Banyak. Pak. Banyak, padat, merayap, sampai ngesot-ngesot. Alhamdulillah baik. Lupa full hari ini. Tapi kalau nggak gitu mah bukan grup PJOK kayaknya. Baik, teman-teman, saya yakin teman-teman sudah membuka materi yang ada di modul dan sudah membacanya. Bagi yang belum, saya harap Bapak-Bapak nanti dipelajari sambil berjalan, Kak. Karena pada hari ini kita hanya mengulas kembali, dan berdiskusi mengenai isi modul yang berada atau yang terjadi. Nah, misalnya ini modul 1.3 seperti apa, ini gimana, dan seterusnya. Karena setiap sekolah pasti memiliki indikator dan juga memiliki kejadian yang berbeda-beda.
Untuk itulah kita membahas bersama di sini. Baik, sebelum kita awali hari ini kita berdoa, teman-teman berdoa, dipersilahkan. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya kita bertanya dulu kepada rekan-rekan mengenai kesulitan refleksi. Mungkin ada yang menyampaikan satu orang pandangan tentang refleksi atau tentang tugas yang sebelumnya. Silakan Kak, 1 menit. Siap, Ada, Kak? saya. Siap, mantap jiwa. Gimana? Ya, kalau disesuaikan dengan materi yang sudah disampaikan oleh Kak Fasil, tidak ada sih yang namanya kesulitan, cuman hanya waktunya saja ini kita berbagi waktu, Kak. Kadang timing ataupun limit waktu dari setelah Zoom ke pembagian tugas itu kadang 1 hari atau 2 hari ya gitu kan. Kan kemarin ini lumayan nih banyak nih sampai dengan 4 hari 3 harian. Alhamdulillah tidak ada kendala, hanya tinggal kita bisa memanage berbagi waktunya saja menurut saya nih yang masih belum secara efisien kita gunakan gitu, Kak Fasil. Terima kasih itu. Ya, betul. Saya juga mengalami hal yang sama nih ya. Kayaknya begitu ada PKG ini kita waktu itu kayak habis kayak dikejar-kejar ya. Tapi Kak, saya melihat banyak sangat sekali kemajuan nih dari kakak-kakak, dari mulai tugas, dari pembukaan LMS. Jadi ternyata saya juga baru mengetahui Kak bahwa LMS ini ada waktunya. Misalnya Kak Rudi membuka jam berapa menit, itu detail banget Kak. Untuk itu mari kita biasakan sama-sama untuk membuka dan membaca hal ini supaya pihak LMS atau pihak pemerintah ini tertangkap ya, mengetahui bahwa kita serius dan ingin mengembangkan diri Kak. Dengan kesibukan apapun, kesibukan luar biasa dari Guru PJOK, kita mampu melakukan tersebut. Baik Kak, sambil berjalan saja, selanjutnya saya akan kembali mengulas kesepakatan bersama kita, yaitu untuk menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, dan karena ini rekaman tadi saya ulang kembali Kak, bahwa di rekaman ternyata kurang bagus ketika saya nggak mematikan sound, itu saling berebut di kamera di rekaman. Sekarang ada saya matiin terus ya. Klik raise hand dan gangguan teknis adalah hal yang wajar. Untuk itu jika saya suaranya di chat Kak ya, saya khawatir saya ngomong terus, saya kemarin ternyata jaringan terputus Kak. Baik, seperti itu. Selanjutnya adalah tujuan hari ini, yaitu yang pertama memahami konsep pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang kedua, memahami minat siswa sesuai karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, dan mental sesuai usianya. Usia kita di fase A, B, C, dan D, mungkin D awal ya. Menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJOK berdiferensiasi. Kakak-kakak siap-siap bahwa hari ini kita akan ajojing dan berdiskusi bersama. Sekali lagi, beranikan diri untuk berdiskusi dan berbicara, tidak ada yang salah adalah yang tidak online, karena dikejar terus oleh admin kita, Kak Noni. Demi siapa? Demi teman-teman semua, bukan demi Kak Noni. Oke, agenda kita hari ini 5 menit adalah pembukaan, sudah 30 menit role play. Nah, role play ini kita bermain bersama-sama, nanti berpasangan, 15 menit mendesain peran guru, 10 menit aktivitas kedua, yaitu menelaah berbagai macam karakteristik, 10 menit mencocokkan tabel karakteristik, dan aktivitas ketiga nanti adalah analisis contoh pembelajaran diferensiasi. 5 menit penutup. 90 menit total, kita akan berakhir pada pukul 12:15. Mudah-mudahan jangan molor ya Kak Rudi ya. Waduh, molor terus nih, parah nih teman-teman ya. Oke Kak, sebelumnya saya tanyakan dulu. Menurut kakak-kakak nih, boleh nanti dijawab ya. Apa sih praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Saya pengen dengar Kak Rudi. Kak Rudi, kira-kira nih jawaban apa nih yang bisa dikemukakan Kak Rudi berdasarkan pengalaman? Silakan. Pembelajaran PJOK berpusat pada peserta didik itu anak-anak seperti bahagia mengikuti pembelajaran kita, Pak. Jadi apapun yang kita lakukan di pembelajaran tersebut, anak-anak mengikuti dengan
bukan karena dipaksakan, keinginan dia. Seperti itu kira-kira. Oke, siap. Lalu kira-kira Kak Sidik yang nendain itu praksi itu berpusat pada pendidik. Apa sih Kak Rudi? Kak Sidik. Ya. Ulangi. Yang menandakan bahwa pembelajaran berpusat pada peserta didik itu apa kira-kira? Yang menandai gitu, yang menandai bahwa peserta didik itu pembelajaran yang berpusat pada peserta didik adalah apa yang disampaikan oleh guru itu dapat dicerna, kemudian hal-hal yang kurang paham biasanya murid itu akan bertanya. Contoh misalnya, pelajaran A kurang paham Pak. Jadi si guru akan mengulas kembali dalam artian kata bisa menerima dan memberi. Kalau yang monoton biasanya murid itu jemu, tidak ada pertanyaan karena metodenya itu banyak metode menggurui, tidak bertanya. Artinya titik fokus pembelajaran itu hanya monoton saja, Kak. Jangan ribut. Jadi kalau berpusat pada peserta didik, biasanya peserta didik itu akan bertanya, kemudian cepat memahami apa yang diberikan oleh guru. Mungkin ya dari teman-teman yang lain bisa menambahkan atau mengkoreksi lah kalau ada hal-hal yang salah. Baik, Kak Rudi, Kak Sidik sudah mendiskusikan atau bercerita tentang pengalamannya mengenai pertanyaan tadi. Mungkin ada yang menanggapi atau yang menambahkan, silakan. Kak Raup, mangga. Jadi kalau pembelajaran berpusat pada peserta didik itu dalam arti seperti ini, kita kelompokkan menjadi 5 atau sampai 7 poin lah. Misalkan yang pertama ini ada aktivitas berbasis siswa. Jadi siswa itu aktif bergerak, aktif berpikir, aktif berperan serta dalam semua kegiatan fisik gitu. Terus yang kedua itu ada aktivitas pembelajaran aktif. Guru hanya bertindak sebagai fasilitator. Sebagai contoh membantu siswa mengeksplorasi kemampuan secara fisiknya gitu. Bakat dia apa, dia olahraga mana, kemudian dia juga bisa mengeksploitasi dirinya gitu. Jadi berpusat kepada peserta itu seperti itu. Yang ketiga, ada pengembangan keterampilan sosial. Maksudnya adalah selain aspek fisik, pembelajaran juga berfokus pada pengembangan keterampilan sosial seperti kerjasama tim, gitu, komunikasi, rasa saling menghargai, gitu tuh, sama-sama mengetahui karakter di dalam kelompoknya itu. Jadi siswa itu mulai berpikir luas. Terus ada yang keempat itu adalah memberikan umpan balik misalkan ya, atau refleksi lah gitu kan. Setelah aktivitas itu biasanya kan siswa diajak untuk merefleksikan pengalaman mereka gitu kan. Terus baik secara individu maupun dari kelompok. Nah, saya selaku guru itu bisa memberikan umpan balik yang membantu siswa memahami kekuatan ataupun area yang perlu diperbaiki ini pas mana gitu tuh. Anak-anak ini kurangnya ini gitu. Lebihnya juga ini gitu. Sama-sama saling ada take and give lah gitu tuh. Biar siswa memahami, guru juga bisa memberikan pemahaman yang sebaik-baiknya. Terima kasih, itu saja Kak Fasil. Terima kasih Kak Raup. Saya kasih bunga-bunga tuh Kak Raup. Terima kasih. Tapi kayaknya udah baca Kak Raup, udah aman ini. Ini 40 slide udah nggak berlaku lagi nih Kak Dani nih ya. Udah nggak berlaku nih Kak Jo. Udahlah kita akhiri aja di sini. Luar biasa. Jangan dong, lanjut. Luar biasa, betul. Baik. Nah ini nih, katanya sebelum jawab pertanyaan, katanya bayangkan sejenak. Ini yang kita alami bukan nih kira-kira nih. Kita lebih banyak suara peluit katanya. Terus lagi belajar itu harus sesuai komando guru. Soalnya kalau nggak sesuai katanya kan, anak-anak PJOK itu nggak bagus tuh, kemana mendi gitu kan. Padahal ini bertentangan dengan keterangan Kak Rauf, Kak Rudi, dan Kak Sidik ini. Ini berarti bukan student center learning, ini sistem komando. Kalau komando berarti adalah
itu keinginan oleh guru katanya. Tapi gimana kalau ternyata terjadi seperti itu? Baik, sebelum lanjut kita lihat link video dari Cassandra. Cassandra ini memang wong bule, tapi ayo kita bilang bersama-sama. Apa suaranya? Suaranya putus-putus Kak. Mungkin punya Kak Sidik dimatiin mikrofonnya dulu. Oke, jelas Kak, suaranya udah. Kak Fasil, apakah Ya. masih di tempat? Oke, lanjut Aman? Kak. Aman, aman Kak. Oke, Kak. Jadi menurut Mbak Cassandra tadi katanya bahwa kalau kita mencoba untuk melakukan pembelajaran bersifat terdidik, awalnya mungkin ragu-ragu katanya. Apakah kita berhasil atau bisa mengendalikan siswa? Apakah bisa mengkondisikan siswa? Tetapi kalau kita coba dengan sungguh-sungguh atau dengan kepercayaan diri, dengan teori yang ada, dengan materi yang membelakanginya, ternyata anak-anak lebih aktif dan lebih semangat, tetapi juga nggak cuma asal gerak, tetapi memiliki hal-hal yang baik. Kedepannya anak itu jadi tahu olahraga itu fungsinya apa, nggak cuma main bola, nendang bola, tapi tahu bahwa kalau senam itu fungsinya apa. Itu menurut Cassandra dan dibuktikan seperti itu. Sebelumnya, baik kakak-kakak, kita langsung aktivitas satu nih, aktivitas role play katanya. Apa aktivitas role play yang kita lakukan? Yang pertama, yaitu kita akan melakukan role play seolah-olah kakak siswa atau guru dan bergantian. Capaiannya adalah peserta didik memahami gerak fundamental, gerak dasar. Tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat melakukan memahami gerak koordinasi dengan benar. Yang kedua, mengetahui efek dari latihan yang dilakukan. Nggak cuma gerak doang nih, efeknya tahu nih. Yang ketiga, menganalisis efek latihan diberikan melalui perubahan digit nadi. Anak usia SD bisa nggak? Tentu bisa, tapi dengan cara dan pola yang tentunya lebih berbeda. Asesmennya gimana? Melakukan self dan peer assessment, efek latihan telah dilakukan. Yang selanjutnya, dapat melakukan analisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Aktivitasnya apa? Latihan gerak koordinasi. Kakak, sekarang kita akan coba langkah-langkah aktivitasnya. Kita akan membagi, nah ini sayang sekali cuma ada berapa kita pesertanya ini ya. Cuma ada yang hadir di sini, hanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, ada 7 orang, nggak apa-apa ya. Kita akan berpasangan, mudah-mudahan nanti ada semua. Oke, ada pilihan gerakan yang ada. Sebelum mempraktikkan gerakan, hitung denyut nadi terlebih dahulu. Seperti, saya ingatkan, denyut nadi bisa diambil dari leher dengan 2 tangan, bisa di depan jam, ya, bisa juga melalui dada. Nah ini bahaya nih kalau udah berusia SMP ya, ya bagus. Atau di bagian lipatan-lipatan, sikut dan selangkangan. Untuk itu diingatkan kepada siswa, Pak jorok, bukan. Itulah denyut nadi kita atau nadi kita yang terbesar. Makanya ketika kita panas, kita demam, yang dikompres jangan kepala, tetapi urutan nadi. Makanya di leher, di tangan, di sikut, atau di selangkangan. Fungsinya seperti itu, supaya menurunkan demam. Bukan lagi di dahi. Seperti itu pembelajarannya. Latihan gerakannya adalah dipilih secara bergantian dengan pasangan. Satu mempraktikkan, yang lain mengamati dan memastikan gerakan pasangannya benar sesuai contoh video. Lalu kakak akan saya share di chat room spreadsheet-nya. Lalu setelah itu memasukkan isi ternyata spreadsheet tentang denyut nadi.
Jadi kakak-kakak nanti akan saya bagi dalam, gak usah dibagi dalam board dah ya, berarti di sini aja nanti Kak Roub dan Kak Rudi mungkin berpasangan di sini saling melihat, bisa ya, bisa kelihatan ya di sini ya, gak usah dibagi board lah. Kak Dani dan Kak Sidik, Kak Imam, seperti lagi di jalan Kak Imam ya, berarti Kak Murino dan Kak Ju, Kak Imam memperhatikannya dulu ya, berpasangan dan tugas geraknya akan saya share seperti ini. Oke, ini tabel save-nya nanti saya share di grup, di chat room maksudnya. Oke, yang pertama silakan pilih Kak, nggak apa-apa sekarang karena cuma ada 3 grup tadi, silakan pilih mau yang mana nih, gerakan 1, gerakan 2, 3, 4 atau 5. Tapi ingat cara melakukannya adalah pertama-tama hitung denyut nadi awal dulu, setelah itu hitung denyut nadi selanjutnya. Oke, saya coba share ini. Oke, saya share di chat room Kak. Oke, sudah saya share sekali lagi berpasangan Kak ya. Kak Rouf dan Kak Rudi, Kak Sidik dan Kak Dani, Kak Juna, Kak Murino dan Kak Ju. Silakan berpasangan, pilih gerakan apa, saya tinggalkan selama 1 menit aja ya, jangan lama-lama biar cepat beres nih. Silakan lakukan dan isi di kotak spreadsheet-nya. Sementara saya akan mematikan mic dan kakak-kakak silakan berbicara atau pakai chat room, pakai chat nggak apa-apa, biar nggak timpa untuk melakukan apa dan bagaimana. Silakan Kak, saya gantian mematikan mic dan kakak-kakak berbicara dengan teman-temannya. Silakan. Ya, Mbak Dani nomor biru. Nomor 2 aja Pak Sidik. Soalnya habis keluar, sinyalnya jelek. Jumping jack aja kita. Nomor 2 ya. Boleh. Ya, jumping jack aja kita. Ya, isi. Ya. Isi jumping jack. Ya. Gerak udah diisi. Apa Rud? Jumping, saya gerakan nomor 2 Pak Kak Fasil. Lari di tempat aja Rud. Apa? Lari di tempat. Lari di tempat. Rudi apa? Gerak berapa? Pak Sidik apa Pak Sidik? Saya lari di tempat Rud, kamu loncat di tempat. Oke, siap. Dan Ibu Iya, siapa Bu Ju. habis keluar. Bu Aju Soalnya sama sinyalnya jelek. Kak Murino. Isinya di mana ini Rud? Sama siapa? Anak Murinonya. Sama Murino. Dan Dani nomor berapa Dan? Rud. Iya nih, Bu nggak dengar. Dani. Ya udah sama nomor 2 ya udah. Ya nomor 2. Tadi disuruh ngapain? Habis keluar sinyal jelek. Disuruh gerak. Suruh apa? Disuruh gerak sama Tadi pasangannya. gerak deh. Lah itu di ini tuh gerakan kombinasi jumping jack. Oke, terus coba 1 menit. Apa Rud? Saya nomor 2. Cek dulu nadinya 1 menit. Saya gerakan nomor 2 Kak Fasil. Saya gerakan nomor 3 ya Rud. Coba. 70 Rud. 70, oke. 10 detik coba. Terus gerak Oke, saya. sekarang Gerak. gerak. Iya, gerak. Tadi itu gerakan Lari di tempat Rud. Ya, lari tempat, tolong di videoin juga orangnya ya. Di videoin. Iya dong, masuk kamera. Kamera siapa? Allah, kemarin anak yang hilang itu mati ya? Orang BBS itu Bu. Oh, lakukan gerak. Udah. Lebak, Kabupaten Lebak, orang BBS itu. Priben. Boleh. Yang bajunya
Taruh udah selesai. Udah 30. Arah Pasifik. Rud, itu. Ya, 30 detik apa? Berapa? Sekarang denyutnya berapa? Gerakan. Cek denyut nadinya selama 10 detik. Baik. Bawa Pasifik. Lari tempat. Masih cilik kan? Iya pasti. Berapa detik, Rud? Tempat dia. Bin, tuh. 30. Luar biasa Karaoke. Dapat berapa? Dah. Iya, dapat berapa? Karo dapat berapa? Denyut nadinya. 56. Cek lagi denyut nadinya. Nah, setelah melakukan gerakan, silakan dicek kembali denyut nadinya selama 10 detik. 10 detik. Iya, 10 detik. Naik, Rud. Oke, berapa? 90. Oke, siap. Terus gantian. Jari kita mah iya. 10 detik. Jari kita mau masak maning sih. Itu 10 detik apa 1 jam? 10 detik ngeceknya kan? Betul. Jari wis Cek nadinya wis 10 detik. Betul. ya wis ngeliwat sekian mau sih sejebae menghemat. Urusan ngeliwat maning. Iya, harus ngeliwat maning. Pasidik, ayo buka weh. Lagi nyambi pada nih. Nyambi IHT. Ora apa-apa wis duit. Ayo. Terus, Rud. 85, Rud. Oke, siap. Udah cukup. Buka 90. 85 ini. Kok bisa berubah-ubah? Videonya kirim enggak? Oke, sekarang umpan balik mengenai gerakan yang dilakukan. Kira-kira Karaoke capek apa enggak? Napas ngap. Ya maksudnya apa yang di... Napas ngos-ngosan. Kaki lumayan pegel dan berkeringat. Oke, siap. Luar biasa. Pertanyaan selanjutnya, Karaoke larinya keliling lapangan sepak bola kah atau Doak di tempat je sepak bola. Oke, siap, selesai. Oke. 30 detik. Udah, Rud. Udah, mantap. Karaoke untuk sekarang silakan minum terlebih dahulu. Recovery. Apa, Rud? Apa?
Sing. Dipersilakan untuk istirahat minum terlebih dahulu sebelum ngomong. Takut masih ngos-ngosan. Wes, beres. Master itu udah dikirim kan? Udah tak dikirim nih, saya kirim ini. Saya harap dari jalan. Aku saya kirim di grup kok. Sen, dari mana? Bilangnya. Sudah, Rod. Halo. Halo Kak, sudah aman Kak? Ya. Sudah. Sudah Kak, aman. Oke, semangat semua. Ya, aman. Man, capek. Lelah. Ini belum masih kosong nih tabelnya ini. Gimana Rod, ngisinya? Wow, jadi di akhir. Nggak bisa diedit Kak Fasil. Soalnya view only. Cuma bisa ngeliat doang. Ya, jadi dicatat di buku. Iya, karena Oke, nggak bisa coba, diedit coba. itu Kak Fasil. Jadi kita cuma ngeliat doang. Oh, ya ampun. Sing. Baik, nanti kita coba ini lagi. Coba sekarang bisa nggak nih? Coba di reload. Oke, coba dicoba sekarang. Iya. Masih sama. Oke, udah. Coba sih tolong dia. Coba, udah. Oke, silakan. Sudah. Silakan. Sudah Kak? 1 menit ya, Adit ya. Oke, siap. Sekarang itu apa? Kayak gitu, jadi kalau curhat Oke, silakan sambil edit ya. 1 menit. Halo, Rod. Udah diisi belum, Rod? Oke, Kak Dani sudah, Kak Sidik oke, Kak Rudi, Kak Imam, Kak Ju, Kak Murino, Mbak Desi. Saya nggak bisa diedit ini, Pak. Karo isian kita hampir sama. Seperti yang Karo kira-kira yang perlu dilakukan seperti itu. Ya udah ditulis itu di Aku lupa, aku itu lagi. Siap. terus sama rumah sebelah itu sama dia ini. Tapi Oke, selanjutnya Kak, bikin umpan balik. Oke, menurut Kakak umpan baliknya apa? Yang disediakan, silakan. Apakah gerakannya ngaco, gerakan benar, apapun itu, silakan berikan umpan balik. Simple, padat, dan jelas. Bagi udah beli es gitu. Iya. Karena setiap ke sana pasti bawanya es. Oh iya. Iya, es cucuk. Es apa itu? Es es biasa. Bagus, Kak Dani. Ya, betul. Umpan baliknya oleh pasangan Kak Dani. Berarti Kak Dani ngoreksi punya Kak Juh misalnya, seperti itu. Tapi nggak apa-apa. Kita isi saja.
Baik, Kak, sambil berjalan. Pertanyaannya, Kak, kita boleh open mic sekarang. Bagaimana cara guru melihat apakah latihan dilakukan sudah benar? Boleh, Kak Dani. Kak Dani, tolong dong. Iya. Kenapa Kak? Saya ngelihat punya Kak Sidik gitu. Maksudnya. Ya, silakan. Tadi saya belum melihat gerakan Kak Sidik karena Kak Sidik tidak membuka videonya Kak. Jadi saya belum bisa menilai apakah sudah benar gerakannya atau belum karena tidak dilihatkan apa yang dilakukan oleh Kak Sidik sebagai teman berpasangan saya. Betul. Dia ngumpet kayak, jangan-jangan dia nggak mau lihat itu. Jadi saya tidak bisa mengukur apakah nggak ngumpet Kak. Suker tempatnya. Tempatnya suker. Karudi nih, Karudi yang nggak karaoke nih. Karudi tolong jelasin Karudi, silakan. Tempatnya suker. Izin menjawab Kak, apakah sudah terdengar suara saya Kak? Udah. Oke. Bagaimana sih untuk memastikan peserta didik kita benar dalam melaksanakan tugas yang diberikan? Tadi contohnya Kak sudah melakukan dengan cukup bagus dan kita juga melihat dengan langsung tadi di videonya di chat dikirim ke saya, beliau lari tentunya dengan urutan yang pas. Yang pertama tentunya harus dicek nadinya dulu, udah dicek dan berapa denyut nadinya kita catat, lalu melakukan gerakan yang diperintah. Terus setelah melakukan kembali denyut nadinya dan ada mendapatkan hasil denyut nadi yang berbeda dari awal sebelum melakukan gerakan. Jadi hal yang harus dipastikan adalah kita sebagai pendidik atau guru benar-benar memastikan peserta didik kita mengikuti kegiatan laksanakan. Terima kasih Kak. Lanjut. Luar biasa Kak Rudi. Saya lihat bahwa Kak Rudi benar-benar memperhatikan Karaoke gitu kan. Bahkan di keterangannya udah menjawab nomor 2 nih. Nomor 2 dijawab oleh Kak Rudi barusan. Ngos-ngosan jadi Karaoke ya kan. Tapi sekarang kita kembali Kak Sidik. Kak Sidik katanya Karaoke itu ngos-ngosan. Kira-kira efeknya tuh indikasinya apa Kak Sidik? Nomor 3 nih silakan. Faro off kan ya. Ngos-ngosan klip kan. Sebenarnya ngap-ngapan apa ngos-ngosan itu karena apa ya? Kurangnya latihan untuk mengeluarkan udara. Seharusnya kan yang idealnya mengeluarkan udara dari mulut dan menghisap dari hidung. Kalau dengan seperti ini, insya Allah ngap-ngapan atau ngos-ngosan kelake. Insya Allah. Laki itu ning gunung saben dino orang ngap-ngapan ke. Karena terbiasa Pak Sidik. Sip. Ya, karena terbiasa. Jadi ya mungkin ya latihan lari segala macam itu kalau nggak biasa mah ya akan berdampak ngos-ngosan itu. Mungkin itu aja. Oke, luar biasa Kak. Saya setuju Kak. Berarti ini menjawab nomor 4 Kak. Apa yang mempengaruhi denyut nadi Bapak Ibu sebelum latihan? Karena tadi saya sudah mengambil kesimpulan jawaban dari Kak Sidik, sebenarnya nggak mungkin gitu. Karaoke masih muda, tapi itu udah ngos-ngosan. Itu terjawab oleh Karaoke sendiri bahwa Karaoke jere belum terbiasa, artinya belum terlatih. Jangankan siswa kita Kak, ternyata guru olahraga yang sabandina main di lapangan nyontohin 30 detik 1 menit aja ngos-ngosan gitu ya, ternyata harus dilatih Kak. Jadi kalau anak-anak kita masih memble jangan disewoti kali gitu ya kesimpulannya ya. Mudah-mudahan seperti itu Kak. Kita lanjut lagi. Saya ucapkan terima kasih. Kita melakukan role play. Kita analisa proses pembelajarannya. Menurut Bapak Ibu, apakah aktivitas dilakukan cukup menggambarkan pembelajaran PJOK yang berusaha pendidik?
Kenapa? Nah, kita akan jawab melalui Jamboard Figma. Kakak, kita belajar lagi Jamboard Figma pun apa? Akan saya coba share di dalam chat room. Oke, saya coba share di chat room. Memang udah termasuk ke dalam program. Karena kan memang regulasinya di Kemendikbud ya kayak nggak perlu memang menyebutkan syaratnya gitu. Kalau itu belum dicabut ya kayak gitu. Silakan Kak, sudah saya share di grup. Kita coba buka Jamboardnya. Ya. Skemanya kan memang berubah kalau dulu ada sekarang. Alhamdulillah, sudah lega saya, sudah ada di ruangan kantor. Lama kan prosesnya dari untuk PPG yang mandiri itu kan hampir 10 Silakan Kak. prosesnya dari mulai karena saya juga dulu waktu PPG Pakai sticky note ya. saya Punya pilihan di sana, pilih sticky note. sebelum ada yang gadget kan sebelum ada jadi waktu masuk Kak Hafiz, silakan Kak Hafiz, langsung satset kita gabung. yang joining di RP apa? Kita Alhamdulillah. apa? Udah ada di ruangan kantor. Waktu guru BPG kan, yang PLPG itu kan begitu kalau saya kan termasuknya pada darjat juga yang angkatan pertama itu. Sekarang semua sigma dengan PGP. Silakan. Jadi sebelum isi sticky note, silakan kakak-kakak. Jamboardnya diisi. Kita lihat. Oke, Kak Dani sudah bermain-main warna. Nggak apa-apa, di mana saja letakkan. Ada sticky note di sini, Kak? Sticky note di Cipaher. Saya belum kebuka, Pak. Wih. Dengan di Pak. Saya udah bisa dengar full nih Pak, udah ada di dalam kantor Pak. Mantap. Ayo, Kak. Kita sama-sama bermain sticky note di sini. Di sticky note. Mencet tombol S, tuh udah namanya tuh. Kak Dani udah. Kak Dani diklik di kertas, lalu tarik ke bawah. Tombol S yang di series. Iya, tombol S-nya di mana sih? Punten Kak Fasil nih kayaknya cuma view only deh. Nggak bisa di ini. Bukan. Masih view only juga? Iya, masih view only nih. Nggak tahu, suruh mencet tombol S. Di yang mana, yang atas apa yang bawah? Kirimannya. Nanti masih view nih. only nih. Masih view only. Belum Udah bisa tuh. di- Itu udah bisa. Kak Rudi udah bisa. Kita Kak mencet apa sih Pak? Kak Sidik udah oke bisa. Maju. Kak Rouf bisa. Apaan? udah bisa nih. Saya belum Oke. tahu mencet apa sih Kak Dani? Ini. Kak Ju, diisi Ju. Itunya. Wih, kalian digambar-gambar. Yang Sticky mana note sih? nih. Yang Saya Figma. belum bisa. Oh iya ada. Gak apa-apa Kak Ju, nanti kita coba kalau ada pertemuan ya, kan ada saran dari Kak Murad, katanya minta pertemuan supaya bisa katanya. Nanti kita ada pertemuan, mudah-mudahan kalau udah bertemu nggak ada lagi hambatan atau alasan sehingga nggak bisa gabung atau nggak bisa berkolaborasi di sini nih. Iya, ini saya nggak bisa masuk, ini mau mencet apa ini? Kalau nggak bisa berarti pakai chat room aja Kak Ju, biar ada ini ya, ada. Silakan di sini ya, di chat room aja jawabannya. Oh, iya. Ya, pertanyaannya adalah menurut kakak-kakak nih, apakah pembelajaran tadi dilakukan yang ada yang lompat-lompat ke Ro'ub udah menggambarkan pembelajaran PJOK yang berusaha pada didik? Alasannya apa? Masukannya apa tuh untuk perbaikan pembelajarannya seperti itu? Jadi Kak Ju bisa masuk atau bisa pakai chat room saja. Tidak apa-apa, nggak perlu pakai Figma, sedangkan lain boleh pakai Figma.
Digambar saja figmanya. Silakan Kak Ju via chat room. Apa tuh kira-kira setelah melakukan hal tersebut, cukup nggak tuh bahwa itu pembelajaran berpusat para peserta didik? Alasannya apa? Lalu masukannya apa untuk perbaikan pembelajaran? Simple, padat, dan satse. Selamat datang Kak Noni. Kita makan siang di mana nih? Ada. Aku bawa bekal. Waduh, ini menghalangi saja orang mau beramal ini. Ini lagi direkam. Nanti aja kita bicara yang lainnya ya. Silakan ya Kak. Oke, buka dulu jamboardnya. Kak Ju, ayo pakai chat roomnya nggak apa-apa, nggak usah pakai jamboard. Nggak apa-apa. Kak Dani, Kak Raup, main-main mos ini mah. Oh ini ada nih, siapa nih? Saya bawa ke sini, saya gedein ya. Raup, tinggal ngetik tuh Pak Raup, udah saya gedein. Waduh, tenang, batu gedein. Kak Dani, ayo silakan, ketik saja Kak Dani. Kita biasa pakai papan, sekarang pakai jamboard. Seperti yang saya sampaikan, kita akan bermain-main aplikasi selama pembelajaran. Jadi nggak cuma mendiskusikan atau bermain dengan pikiran, tapi bermain dengan IT. Biar guru PJOK ini makin jaya di langit udara dan di kolam renang tentunya. Jaya di udara. Nulisnya ke ini. Menurut Kak Ju, Kak Ju memegang kepala, kenapa kepala berat lagi rumek orang tadi tuh nggak tahu ininya, pas di kelas ribut, ini baru di kantor baru suaranya plong. Jadi tadi tuh nggak dengar apa-apa tadi itu. Ya, untuk hadir sepenuhnya Kak Ju bisa melakukan dengan cara stop jere. Jadi Kak Ju bisa santai dulu, hirup nafas dalam, keluarkan, lalu kita lupakan dulu kelucuan para siswa di luar, kita fokus sampai jam 12.15, setengah jam lagi. Jadi Kak Ju bisa mengejar ketertinggalan dan melupakan lucu dan imutnya tadi di luar. Jadi Kak Ju, tadi Kak Raup ceritanya tuh ngelakuin role play sama Kak Rudi. Kak Raup lari-lari karena diperintah Kak Rudi. Setelah lari-lari, sebelumnya cek nadi dulu. Setelah cek nadi, lari-lari, lalu cek nadi akhir. Hasilnya tadi diungkapin kan, ada peningkatan denyut nadi, lalu dikatakan ada kelelahan katanya, kata pengamat gitu kan. Lalu timbul pertanyaan nih, kita refleksi bersama. Apakah aktivitas yang dilakukan tadi cukup nih gambarin pelajaran PJOK yang berpusat peserta didik. Nah gitu tuh. Alasannya apa? Kalau cukup atau tidak alasannya apa? Lalu ada masukan nggak untuk berbagai pembelajaran yang bisa dilakukan supaya mengacu pada alasan yang di atas? Silakan Kak Ju. Singkat saja. Ding jambutnya mana Kak Fasil? Wih, ini. Oh tadi, sorry. Baru hadir ya. Nih Kak Anas. Oke, sebentar. Ctrl C. Sap. Silakan Kak Anas. Kak Anas itu saya lihat banyak sekali yang sudah diketik oleh Kak Anas di modul, tapi ada perlu diperbaiki. Saya klik tadi ya. Mudah-mudahan bisa diperbaiki. Kalau nggak nanti kita diskusi bersama-sama. Sebelumnya kita fokus dulu di sini dulu nggak apa. Silakan Kak Anas. Sikat Kak Anas. Kak Imam tadi masih di jalan ya, waduh enak banget saya. Tapi bagaimana voting udah mengarah pada 10:30, jadi kita berarah pada voting. Murino, aduh sorry Murino, saya baru baca. Silakan Kak Murino. Baik, sambil berjalan saya minta pendapatnya dari Kak Dani, silakan Kak Dani. Halo Kak Dani. Iya Kak. Silakan pendapatnya yang ditulis di jamboard. Iya, karena menurut ini pertanyaan yang ada, menurut saya yang tadi kita lakukan itu sudah menggambarkan pembelajaran PJOK yang berpusat
pada peserta didik, Kak. Karena kita dituntut seperti peserta didik untuk aktif mengikuti dan melakukan gerakan yang sudah disediakan. Seperti tadi contohnya ada lari di tempat, jumping jack, dan lain-lain. Seperti itu, Kak. Baik, terima kasih Kak Dani. Ya. Oke, Kak Raup mungkin bisa menambahkan, silakan. Siap Kak. Silakan. Tadi itu menurut saya sudah termasuk ke dalam apa namanya berpusat pada peserta didik ya Kak ya. Karena sudah ada keterlibatan secara aktif peserta didik gitu antara guru dan juga pengamat tadi itu sudah bisa kita saksikan bersama. Artinya dalam setiap pembelajaran ataupun praktek yang harus diperhatikan adalah ya sebisa mungkin guru harus bisa memberikan sebagai toladan atau contoh gerakan yang pas, yang lebih baik. Seperti saya tadi dilakukan dengan baik gitu, cuma karena saya juga habis olahraga sehingga terjadi ngos-ngosan dan juga ngap, denyut nadi pun naik kan jadinya, sehingga ya mengakibatkan kayak seperti kelelahan kata Kak Sidik itu benar bisa dilakukan secara rutin supaya bisa memberikan contoh kepada siswa tidak ngos-ngosan. Ada istilahnya kan bisa itu karena biasa gitu kan, dan satu lagi biasa itu harus dipaksa gitu. Ya betul. Luar biasa, baik. Selanjutnya. Oke Kak, masih pada sekarang Kak, pertanyaan berikutnya adalah kira-kira Kak, tuliskan peran guru dan peserta didik dalam aktivitas yang telah dilakukan. Berikan pendapat Bapak Ibu dalam chat room aja, jangan dalam Jamboard kayaknya ini ya, biar kita pindah ke chat room. Kira-kira peran guru dan siswa dalam aktivitas yang diberikan itu gimana perannya? Silakan Kak, 1 menit. Maaf Kak, bisa diulang pertanyaannya karena terputus-putus jaringan saya. Baik, ini yang di presentasi sudah ada ya. Oke, jadi penjelasannya adalah peran guru dan peserta didik dalam aktivitas yang dilakukan. Jadi Kak Rudi jadi siswa yang melakukan, penilaiannya adalah Kak Rauf, gitu kan. Kira-kira peran Kak Rauf itu apa dan peran Kak Rudi itu apa? Bagaimana peranannya mencirikan terhadap student center learning? Silakan. Baik, Kak Murino, ada Kak Murino? Kak Jo? Siap Pak. Oh, Siap Kak Murino Kak. ada. Kak Murino, tolong dibantu kita dalam diskusi ini peran guru dan peran pendidik. Silakan Kak Murino, bagaimana? Peran Kak Murino ya? Kalau menurut pandangan saya, Kak, ya, silakan. itu perannya sebagai sumber belajar terkait dengan penguasaan materi pembelajaran, dan guru itu bisa menilai baik atau tidaknya seorang guru dari penugasan materi pelajaran, sehingga guru berperan benar-benar sebagai sumber belajar bagi peserta didik. Ya, menurut saya itu sih Pak.
Oke, luar biasa. Selanjutnya kita akan berbagi pengalaman Dan kita mau pendidik. menyikapi perubahan tersebut. Kita akan melakukan video kembali. Silakan disimak. Sudah adakah gambarnya? Itu dia bingung ini. Saya masuk Belum, Kak. kemudian yang balai kayak kira segala macam itu kan masuk ke Trin lagi, nggak masuk ke Kementerian SDM ya. Begitu juga di kementerian kan ada yang cuma akhirnya yang kita sayangkan itu kan SMK itu sudah di kewenangannya dari kabupaten kota tiba-tiba ditarik. Belum, Kak. Gitu. Akhirnya dia, Belum ya? Iya. Padahal ya memang sih pendidikan dasar dan pendidikan menengah berbeda. Akhirnya harusnya kebijakannya ya. Oke, saya coba ke sini. Pokoknya kita mau ikut perubahan ya Pak ya, regulasi mau kemarin baru 13 kita What's happening here is that we're sharing the decision making, right? At the end of the day, that's what student-centered learning is. We're thinking about the student first. So we're looking at what are their strengths, what are their areas for improvement. And that comes from a relationship with your students. Knowing your students helps you to plan the appropriate Kurang lebar, Kak Fasil. skill that meets them where they're at so that you can progress their Ini learning. Bu Susi. But it also Bu means Susi. that we invite Harap them into mengikuti. the decision making. So we share the decision making, and that's the key word that I want to emphasize today. We don't give away the decision making. So it's not that you don't have any control anymore and students have all the control. That's not what we're saying. There's a sharing of that responsibility. And we can share decisions around who, what, where, when, how. Cukup, Kak? Paham. Sing song fine. Assalamualaikum, maaf lagi ada tamu. Kafat, gimana Kafat? Lanjut Kafat. Masih belum beres. Belum beres, iya nggak apa-apa. Sambilan ya Pak, maaf ya Pak. Kehidupan, benar. Baik Sambilan ya Kak. Pak. Sambilan 10. Sambilan 10 siap. Kak, coba saya kembali dulu mengenai tadi. Jadi menurut Ininya dok, gimana? Oh, saya coba. Di-mute dulu Kak. Oke, sudah oke. Baik. Menurut kakak tadi ya, Mbak Cassandra ini, bahwa ketika kita berbagi tentang share tentang voice, choice, dan ownership, kita tidak lagi berbagi hal-hal yang menurut kita adalah membebaskan secara bebas, seperti itu. Tetapi membuat anak itu berpikir bahwa dia memiliki pembelajaran tersebut. Misalnya, Kak, tadi dicontohkan kan, berdua, kita ada 5 pilihan, tapi sudah menentukan. Kak Dani melakukannya dari 5 pilihan tersebut, pilihannya, tapi nggak bisa pilih, ditentuin. Kalau dalam spreadsheet, pastinya saya pilih itu. Saya mau jumping jack aja, saya nilai deh, mau yang hitung. Kita betul, kata Kak Ro'uf, fasilitasi saja. Oke, cara melakukannya adalah A, B, C. Sedangkan siswa boleh memilih, tapi memilih dari yang ada, bukan memilih bebasnya. Misalnya, saya mah mau milih ini aja Kak, mau milih lari, yang lari itu yang boleh, Kak. Jadi kebebasan di sini bukan kebebasan yang boleh dilakukan seenak-enaknya. Dijelaskan dari sini adalah peran gurunya bertindak sebagai fasilitator. Siswanya ngapain? Aktif dalam proses pembelajaran dengan memberikan gagasan, saran, dan kritik.
Guru mengkaji kompetensi mata pelajaran. Siswa ngapain? Partisipasi dalam merumuskan, dikembangkan, dan memproses materi pembelajaran. Guru ngapain? Rancang strategi lingkungan pembelajaran yang dapat menyediakan beragam pengalaman belajar. Jadi kalau kita materi tentang bola, strateginya apa nih? Biar bolanya berjalan dengan baik, lingkungannya amanin dulu. Jangan di parkiran yang penuh mobil. Siswa ngapain? Mengkaji kompetensi. Kalau kita mau main bola supaya aman dan nyaman, gimana siswa? Silakan. Anda berkembang sendiri. Seperti itu. Membantu murid mengakses informasi, menata, dan memprosesnya. Siswa ngapain? Membuat rencana pembelajaran untuk pembelajaran yang diikutinya. Kalau saya bisa lakukan adalah, besok materi kita adalah berenang gaya bebas, misalkan. Silakan lakukan akses informasi, ini webnya, ini modulnya, dan dibaca ya. Besok kita ketemu, sudah ada di kolam renang dengan kondisi sudah memiliki dasar-dasar minimal. Seperti yang kita lakukan bersama nih. Besok modul 1-3 ya, belajar dulu ya anak-anak kan gitu kan. Kakak belajar dulu modul 1-3 supaya apa? Pertemuan hari ini udah jos, udah gampang, tinggal kita berbagi diskusi saja. Di Karudi gimana pembelajarannya, di Kamurot gimana, di Kajuh gimana, dipraktekkan dan didiskusikan bersama. Peran guru, identifikasi dan pola penilaian hasil, tentu dari kita nih. Gimana nih cara menilai anak-anaknya? Nah, peran siswa bukan hanya ngejar angka nih, jangan, tetapi secara aktif dalam kelompok maupun individu, membaca, mendengar, menulis, diskusi, semuanya dari kakak-kakak. Jadi hari ini kakak-kakak kita belajar bersama dan ini adalah miniaturnya. Saya anggap katakanlah gurunya, kakak adalah siswanya. Jadi nilai tenang aja, tetapi kakak bagaimana aktif, tidak ada salah, tidak ada benar sekali lagi. Seperti itu Kak. Selanjutnya, dalam SCL, Student Center Learning atau berpusat pada didik, guru berperan sebagai fasilitator. Siswa dilatih untuk tanggung jawab atas kegiatan belajarnya. Panduan guru sebagai fasilitator agar materi, kegiatan, dan pengukuran pembelajaran masih dalam koridor capaian pelajaran diharapkan. Ingat sekali lagi, enak Pak, sekolah merdeka belajar mah bebas, merdeka. Bukan begitu. Ini nih, anak merdeka belajar nih. Dalam hal ini, guru dapat mendorong perkembangan siswa karena guru bukan satu-satunya sumber belajar. Bohong, wah kita guru nggak ada harganya di kurikulum merdeka. Bukan, tetapi bukan satu-satunya. Artinya, untuk belajar bola, jangan sama guru doang. Belajar sama Pak Imam. Dia lisensinya lisensi M. Wah, dunia akhirat kan gitu kan. Buat belajar tentang organisasi, ke Pak Rouk, jangan cuma ke Pak Gustaf, jangan ke Pak Guru, kemana-mana. Seperti itu, jangan taklik buta terhadap satu sumber ilmu. Jenis-jenis pembelajaran student center learning, apakah yang pernah Ibu Bapak praktek pelajaran? Saya buka seperti ini, jenis-jenisnya. Ada SGD, Role Play Simulation, Discovery Learning, Self-Directing, Kooperatif, sampai nomor 9. Kakak-kakak, saya minta bantuan Kak Fatimah. Ada Kak Fatimah? Standby Kak? Oke. Kak Murad, ada Kak Murad? Tidak ada? Kak Anas sudah online? Kalau tidak ada nggak apa-apa. Saya butuh satu volunteer, satu guru. Oh hadir Kak Sarip, bisa nggak menggambarkan kepada kami yang sudah dipraktekkan oleh Kak Murad dari 9 proyek atau 9 jenis ini yang mana dan bagaimana kira-kira Kak Murad? Silakan. Bisa Kak Murad dibantu? Oke, teman-teman ada? Yang lain Kak Murad baru online sepertinya? Atau masih bingung terhadap jenis pelajaran SCL ini yang 9 ini? Masih sedikit bingung Kak. Oke, contohnya nih ya, poin 1 SJD, Small Group Discussion. Misalnya kita pelajarannya adalah bukan lempar tangkap gitu kan, lempar tangkap. Anak-anak kita memiliki bola tenis sebanyak 4. Silakan dibagi 4 grup. Setelah itu bola ini boleh dimainkan dengan bentuk apapun yang Anda inginkan. Tiap kelompok silakan berbeda. Sebelumnya diskusi dulu untuk praktek apa yang bisa dapat lakukan.
Itu SJD. Role play simulation yang kemarin, yang barusan kita praktekkan, ada yang lari, ada yang apa gitu kan, yang lain memperhatikan, mengamati berapa nadinya, seperti itu. Discovery learning adalah menemukan sesuatu, Kak. Misalnya, kita mempelajari lempar tangkap. Baik, silakan lempar tangkap. Gerakan yang dianjurkan adalah begini-begini. Lalu poin kedua begini-begini. Silakan pilih yang mana. Baik, lakuin tuh. Grup 1 dan grup 2. Dikumpulin lagi. Apa yang Anda temukan dalam permainan barusan? Tadi muncul kan, Kak Roup ternyata nggak bisa lempar tangkap, Kak. Kata Kak Rudinya, dia orangnya jelek, Kak, nggak bisa nangkap mulu. Kenapa? Nggak bisa nangkap? Karena posisi badannya salah. Itu discovery learning, menemukan sesuatu. Self-directed learning, biasanya ini mah yang paling gampang adalah kakak-kakak atau teman-teman, kita akan main bola. Ini bola harus digunakan selama 7 menit. Silakan bergantian. Yang belum 7 menit tidak boleh melakukan bla 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 bla. Self-directed. Cooperative learning, kita memberikan teman-teman atau siswa kita bagaimana dia bekerja sama. Misalnya, teman-teman, kita akan melayani tentang passing bola. Passing harus bagaimana? Bla bla bla. Kata siswa, wah tendang, Pak. Baik. Harus tidak boleh jatuh, boleh passing bola volley ya. Tidak boleh jatuh. Gimana caranya ada kerjasama? Cooperative learning. Contextual learning, ini tentang konteks, nggak bisa rubah. Biasanya tentang lompat jauh, berenang, jangan rubah-rubah. Kalau rubah-rubah kelelep konek kan gitu kan. Itu tentang contextual learning, harus tentang konteks. Problem based learning, biasanya nih buat Kak Fatimah nih kan selalu mengeluh tidak ada lapangan, seperti itu kan, tidak ada bola kalau kata Dani. Mangga, silakan, kita punya masalah nih. Masalahnya kita besok bermain bola. Permasalahannya satu, nggak ada lapangan. Kira-kira gimana anak-anak? Oh, Pak Bu, ning kono baik, ning lapangan masjid. Siapa yang punya sana? Mama kita. Oke, silakan hubungi Bapak Anda untuk berhubungan dengan sana. Bolanya dari mana? Saya punya bola, Pak. Pinjam depet. Gitu. Itu problem based learning yang paling sederhana, menyelesaikan masalah melalui pembelajaran tentunya. Tapi itu bukan seperti itu ya, Pak. Tapi dalam belajarnya, tapi biarkan anak-anak menyelesaikan masalahnya melalui ide-ide mereka. Jangan kita ikut campur, hanya memfasilitasi. Collaborative learning adalah mengkolaborasikan antara guru A dan guru B. Misalnya pembelajaran fisika tentang atau hukum Newton, bola jatuh mengeluarkan apa? Kita kolaborasi. Jadi anak-anak itu mempelajari tidak hanya gerakan atau kayak sebelumnya kita tentang nadi. Nadi itu ternyata buat menurunkan demam. Itu ilmu mana? Ilmu kesehatan tentunya. Kolaborasi, jangan cuma belajar PJOK. Nadi dari sini nih, harus dari sini ya. Kenapa di sini? Karena di sini adalah bukan, tapi kolaborasi. Bagaimana ternyata nadi ini berfungsi untuk menurunkan demam. Project based learning adalah berdasarkan project. Project kita tentukan, misalnya Kak begini, kita punya keinginan untuk yang dalam P5 adalah ingin muludan. Muludan ini kita butuh bola. Nah, ini bisa dipakai nih. Gimana caranya? Bisa nggak panjangnya diisi oleh bola sepak? Waduh, oli bola. Oh ya. Gitu misalnya. Project based learning. Bagaimana belajar sesuatu yang mengerjakan project. Atau kita ingin main bola, Kak, cuma lapangan kita tidak ada garisnya. Oke teman-teman, adik-adik semua, ada yang punya ide bagaimana caranya kita dapat mengerjakan lapangan bola sesuai garis. Silakan digambarkan dulu oleh Anda dalam sebuah kertas berdasarkan ukuran, kita tuangkan dalam lapangan, kita butuh cat, bagaimana catnya, dan seterusnya sehingga menjadikan sebuah pembelajaran berdasarkan proyek. Itu Kak, kira-kira. Selanjutnya Kak ya. Aktivitas 2 yaitu karakteristik perkembangan peserta didik. Sudah setengah jalan Kak. Memahami karakteristik dan minat anak. Anak, jasmani, sosial, mental. Selanjutnya ada di fase atas, menengah, PAUD atau SD. Kak, sampai sini sebelum saya lanjutkan, saya lupa adalah ada yang ditanyakan untuk poin 9 tadi dan sampai sekarang. Kayak saya kebut juga nih, udah mau jam 12 soalnya nih. Silakan Kak. Ada yang ditanyakan nggak? Silakan Kak Ruup. Baik, terima kasih Kak Fasil. Saya ingin bertanya tentang bagaimana pembelajaran yang berpusat pada peserta didik tadi. Saya juga banyak mendapatkan pencerahan ini dari modul 1.3 ini.
ke depan insya Allah kami lebih aktif kembali dan lebih antusias lah. Ya, pertanyaan saya begini Kak. Dalam pembelajaran itu biasanya kan ada aja peserta didik itu yang tidak bisa mengikuti ya Kak ya terhadap pembelajaran kita yang sehingga akhirnya mengganggu kepada peserta lain, dan kita selaku guru sudah sering kali mengingatkan dalam pembelajaran di setiap jam per minggunya itu, dan masih juga seperti itu kondisinya. Saya juga sudah melakukan pendekatan secara secara intens kepada beliau, ada karena emang nggak tahu kenapa kalau pembelajaran bukan di pelajaran kita aja, maksudnya dia seperti itu. Ini ada 4 orang lah misalkan dalam satu kelas nih, saya nih kejadian nyata. Ketika satu bergerak itu yang 3 ini bergerombolan mengikut, sehingga kadang kalau saya lagi berbicara menjelaskan tentang metode pembelajaran dan juga mempraktekkan itu, dia asik main sendiri. Saya nih selaku PJOK nih sudah melakukan pendekatan, sudah memberi masukan gitu. Langkah yang jitu nih recommended menurut Kak Fasil nih bagaimana gitu. Baik, terima kasih. Kakak-kakak, di tempat saya sedang ajan. Kita break sebentar, 1 menit untuk ajan. Ya, mohon maaf. Kalau yang mau langsung sholat nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi kalau mau lanjut, tanggung ya, kita lanjutkan aja. Tapi sebelumnya, sebelum saya break 1 menit, tolong nanti bantuan untuk bersharing nih. Kalau punya kesulitan seperti itu, silakan kakak punya pendapat atau punya pengalaman pribadi, mangga kita share dulu sebelum kita diskusi bersama. Mangga saya matikan dulu mikrofonnya, kita ajan dulu Kak.
Alhamdulillah Kak. Mari Kak lanjutkan. Kita sudah mau garis finish nih. Mangga. Silakan. Ada yang bisa bantu nggak tuh? Kak Rauf tuh masalahnya Kak. Kak Rudi biasanya udah ahli nih untuk masalah begini Kak Rauf. Kak Rudi bisa dibantu Kak Rudi? Nggak apa-apa Kak Sarif, sekali lagi kalau Kak Sarif mic-nya belum bisa aktif, bisa pakai chat room supaya ada jejaknya di sini Kak Sarif. Khawatir nanti jejaknya tidak ada nih dalam absensi atau dalam Google Meet ini. Kak Rudi bisa dibantu? Tadi Kak Rauf masalahnya begitu, silakan Kak Rudi dan teman-teman mungkin silakan. Mic-nya error. Kak Sidik? Di unmute dulu Kak Sidik. Oh, sorry, kepecet. Silakan. Pantesan. Silakan. Kak Rudi aman Kak Rudi. Kak Ju, bisa Kak Ju? Iya. Menurut pendapat saya Ya. Kayak biasanya siswa yang seperti itu biasanya di rumahnya itu ya. Biasanya siswa tersebut sedang mencari perhatian karena kadang-kadang di rumahnya kurang kontrol orang tuanya sehingga dia mencari perhatian di sekolah. Nah, untuk mengatasi masalahnya kita mengadakan pendekatan dulu ke siswa, kalau tidak bisa kita selidiki keadaan di rumahnya seperti apa gitu. Hanya itu aja Kak. Terima kasih Kak Ju. Kak Sidik atau Kak Rudi mungkin bisa bantu? Izin Kak menambahkan. Ya. Terus dari Pak Rob itu sebenarnya hampir setiap siswa pasti punya peserta didik yang seperti itu. Contohnya di sekolah kami pun sama, ada siswa kelas 2, dia ini suka tantrum. Sama jawabannya dengan Kak Ju, itu mungkin masih mencari perhatian, mungkin kurang perhatian dari orang tuanya atau seperti apa. Di sekolah kami itu ada siswa, sehingga saya tuh sangat kesulitan sebenarnya untuk mengatasi, karena kan ketika saya sedang mendekati anak yang tantrum tersebut, tentunya anak lain kan tertinggal. Ini terkadang suka buyar lagi ketika sudah diwariskan gitu. Nah, mungkin salah satu yang bisa kita lakukan yaitu dengan cara anak ini kita aktivitas yang kita lakukan. Misalnya seperti ini, kalau misalnya suruh baris, anak ini yang menginstruksikan ke teman-temannya, coba misalnya kalau coba diinstruksikan nih teman-temannya supaya bisa ikut berbaris gitu. Jadi nanti insya Allah nanti ke depannya diharapkan anak ini tetap ikut aktif gitu, tidak malah di belakang dan malah ribut sendiri. Baik, Kak Rudi. Ada lagi yang menambahkan? Silakan, Pak Imam. Ya, mohon maaf baru masuk. Lanjutkan. Kalau pengalaman saya, ya melihat dari informasi tadi yang disampaikan, ya mungkin tidak berbeda dengan teman-teman. Belum mengatasi siswa itu. Tadi sudah benar yang disampaikan kita fokus anak akhirnya terjadikan begitu. Kita lakukan biasanya kalau misalkan cara yang tadi Kak Rudi sudah sampaikan, saya pernah saya coba juga tuh, anak suruh jadi pemimpin gitu kan untuk nah tapi itu juga kadang anak juga ucul-uculan gitu kan ya, ucul-uculan gitu. Nah itu biasanya saya abaikan dulu Pak, ya mungkin arahannya ya kalau misalkan salah ya saya abaikan. Jadi saya untuk fokus dulu ke anak yang
kelompok besar, nah biasanya saya berikan stimulus, artinya supaya ucul-uculan juga nggak asal-asalan gitu. Contoh misalkan dia seneng apa? Oh bola, jadi saya kasih bola dulu noh. Ya artinya ya dia main-main sendiri lah gitu tuh. Tapi saya tetap fokus ke anak yang kelompok besar dulu. Setelah KBM selesai baru saya dekati, saya cari tahu seperti apa gitu. Jadi itu sih yang biasa saya lakukan begitu, Pak. Oke. Luar biasa Kak. Tampaknya bisa saya coba ambil kesimpulan bahwa Kak Ju mengutamakan kolaborasi. Bagaimana beliau mencoba kolaborasi dengan orang tua. Karena yakin bahwa suatu tindakan dari anak usia fase A, B, C, dan D atau bahkan F sekalipun, itu ada andil besar dari orang tuanya. Seperti itu. Kak Rudi mengutamakan student agency. Bagaimana anak itu memiliki keterikatan satu sama lain. Sehingga bagaimana melibatkan siswa yang atau rekan sejawat bahasa kita. Dan Kak Imam lebih mengutamakan kepada voice, choice, dan ownership. Semua tersebut kakak-kakak akan kita bahas kembali dan bahas terus mengenai dalam modul tersebut yang akan kita jalankan pada hari ini sampai hari akhir. Apa jawabannya kakak akan menemukan. Tapi saya setuju, ketiga langkah tersebut adalah langkah-langkah yang mungkin sudah kita jalani, tapi kalau masih ada hal yang miss, kita coba gali kembali Kak. Setiap siswa, setiap anak memiliki dinamika yang berbeda-beda, lingkungan yang tentunya berbeda, dan juga ada hal yang tidak bisa kita jamah, yaitu hal di lingkungan rumah. Betul, kolaborasi wajib jalankan, student agency kita aktifkan, dan juga voice choice ownership kita coba galakan. Mungkin tidak sekarang Kak, tapi saya yakin dengan konsistensi seorang guru PJOK dalam mencoba merubah karakter anak, paling tidak di PJOK nanti Karoup menjadi ikon atau jadi guru teladan. Wah, gara-gara Karoup nih, saya bisa rubah begini, gitu kan. Saya akan coba deh di setiap pelajaran. Jangan patah semangat Kak. Hal tersebut adalah yang kita alami bersama-sama dan itu hal yang klasik bahasanya mah, tetapi hari inilah kita coba bagaimana hal klasik tersebut menjadi hal yang dapat dipecahkan, tidak jadi hal yang udahlah biasa aja lah, biarin aja lah, kan gitu Kak ya, seperti itu. Baik, kita lihat kembali dulu Kak. Cocokkan kategori berikut. Manakah bidang dan usia sesuai? Kak, kita coba Kak. Berjalan, berlari, melompat, memanjat, melompat, menendang. Ini ke mana Kak? Kira-kira Kak? Bidang apa nih? Jasmani, sosial, emosional, mental. Jasmani. Usianya? Jasmani Kak. Usia 6 sampai 12 tahun. 12, 15 dari mana ini? Perangkat 0 sampai 2 mungkin Kak. Perangkat 0 sampai 2. Oke. Perangkat di situ. 0 sampai 2 tahun. 0 sampai 2 tahun ya. 0 sampai 2 tahun. Kita coba. Oh, belum. Sorry. Ini dulu nih. Anak-anak pada usia ini mulai mengenalkan diri, udah ada kalian. Yang ketiga nih, mereka mulai mengalami emosi yang lebih intens, seperti marah, sedih, cemburu. Ini apa nih? Emosional mental. Emosional mental. Kita cemburu mental kayaknya. Mental. 3 jawaban, 3 mental, kita lihat. Emosional. Aduh, jadi nomor 4 adalah emosi. Mulai belajar untuk memahami dan mengelola. Betul nih, kalau misalnya masih emosi berlebih, masih emosional. Tapi kalau udah belajar memahami, itu karakter ya, mental ya. Sepakat. Sekarang usianya nih, kira-kira berjalan berlari laki dari apa? 02 tahun ya? Merangkak memanjat. Betul sekali. Nah, sosial. Umur berapa nih? 5 sampai 6 tahun, luar biasa, mantap nih. Emosional, kira-kira apa nih? Mulai mengalami emosi lebih intens. 3 tahun sampai 6 sampai 12 usia SD nih, mulai ada cemburu, sedih, marah, ngamuk, waduh ya. Ini udah jelas ke usianya, masih 16-12 tahun, mulai belajar. Jadi di balik emosional yang berlebih, ternyata mereka mulai belajar juga memahami dan mengelola. Nah, ini
kita coba sepakati bersama, itu adalah tugas kita untuk mulai belajar, memahami, dan mengelola emosi mereka. Siapa yang bisa mengelola itu? Tentunya dengan dorongan fasilitator atau guru. Jangan sampai kita lepas begitu saja. Setuju Kak Imam, Kak Sidik, tadi udah berhasil Kak Rudi mengupakan diskusinya, Kak Juh juga untuk masalah Karouf. Kenapa? Karena kitalah sebagai agen untuk mereka belajar memahami dan mengelola emosi mereka. Kita diskusi selanjutnya adalah, oke, kita skip dulu. Sorry. Seperti ini, Kak. Kita sudah mendekati akhir. Kira-kira pentingnya apa, Kak, untuk nomor 1, Kak? Silakan. Kak, kamu Rino? Ada kamu Rino? Kak Sidik, lagi sholat? Kak Rudi, bisa dibantu menjawab pertanyaan 1 dan 2? Sorry. Oke, Ya, lanjut. Pak. Silakan. Pertanyaannya adalah apa pentingnya guru? Nomor 1 aja Kak Rudi. Ya. Karakter Betul. peserta didik. Kedengaran Kak suara saya? Aman. Untuk mengetahui karakter peserta didik itu adalah suatu hal yang sangat penting. Mengapa? Bagaimana kita bisa melakukan pembelajaran yang berpusat dengan peserta didik kalau kita tidak mengetahui karakter masing-masing peserta didik itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Dengan karakter yang berbeda, pasti akan ada gaya belajar yang berbeda pula. Makanya kita harus penting mengenai karakter peserta didik. Mungkin itu jawaban nomor 1, Kak. Baik, untuk nomor 2 bisa dibantu Kak Imam. Bagaimana cara mengoperasi berbagai karakteristik dan minat di Kak Imam bagaimana? Ya, kalau apa namanya? Baik, Kak Imam. Kalau dia makan kelas, dia dulu. Ayo, Kak Imam. Baik, nampaknya terputus-putus. Kenapa saya meminta Kak Imam yang menjelaskan? Karena tadi sudah dijelaskan oleh Kak Imam. Kak Imam mengakomodasi berbagai karakteristik dan minatnya melalui apa tadi? Melalui tadi voice choice-nya. Jawabannya sudah muncul tadi. Bagaimana Pak Imam meminta siswa yang sedikit unik tadi untuk silakan main apa yang Anda mau, tetap di lapangan. Wah, itu keren tuh. Jadi si anak itu tidak langsung dimarahin atau dicegah atau wih kayak ngengkeng dibocekin, enggak, tetapi dikasih dulu kebebasan. Setelah itu dirangkul kembali. Ada apa sih? Kok jadi unik gitu kamu? Seperti itu. Inilah kenapa saya tadi minta Pak Imam jelaskan, karena nomor 2 sudah terjawab oleh Pak Imam. Selanjutnya Kak, pembelajaran ketiga, pembelajaran terakhir itu diferensiasi dalam PJOK. Tomlinson, seorang tokoh PJOK di Swedia, menjelaskan bahwa adalah usaha guru untuk menyesuaikan pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Ingat, Merdeka tadi, awas nih, Merdeka enak deh, Merdeka belajar serah bocah, bukan. Ya, ada 3 Kak diferensiasi, yaitu diferensiasi konten, merujuk pada strategi yang membedakan organisasian dan format penyampaian konten. Konten itu apa? Materi pengetahuan, konsep dan keterampilan, lalu yang perlu dipelajari peserta didik berdasarkan kurikulum. Ada intratask dan ada intertask. Kakak yakin semua sudah mempelajari dalam modulnya dan silahkan dibuka.
Ini konten, merujuk pada strategi yang ngebedain. Proses, merujuk pada strategi proses yang harus dijalani peserta didik yang dapat memungkinkan mereka untuk berlatih dan memahami isi yang sebelumnya ini. Apa strateginya yang digunakan? Kalau produk adalah strategi yang memberikan produk hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Ini kakak-kakak yang dimaksud dengan pembelajaran diferensiasi. Saya yakin kakak sudah paham dan kita coba gali dari segi konten. Kakak-kakak boleh dibantu Kak, kira-kira konten itu yang gimana ya? Yang beda-bedanya gimana konten? Silahkan Kak. Kak Sidik, bisa dibantu Kak Sidik? Adakah? Kak Sidik, bisa dibantu? Baik. Kakak, kalau Kak Dani bisa dibantu Kak Dani? Diferensiasi konten itu yang bagaimana Kak Dani? Di unmute dulu Kak Dani. Apakah coba pertanyaannya diferensiasi konten? Konten, Karo Up, mangga. Oh, kayak Karo Up dulu lah. Atau boleh milih konten, proses, dan produk. Silakan dipilih dan dijelaskan kepada kita semua yang dilakukan aja di sekolah. Kira-kira gimana tuh? Bisakah? Aduh, saya belum nggak nih. Apa nih Kak? Saya ini mau berbicara masalah konten nih, yang berkaitan tentang apa ini ya? Pembelajaran PJOK kan? Ya. Oke, baik Kak. Jadi konten pendidikan jasmani olahraga atau kesehatan PJOK itu mencakup berbagai aspek yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan fisik, keterampilan motorik, dan serta pengetahuan tentang kesehatan. Contoh berikutnya nih kayak misalkan aktivitas fisik dan olahraga, kadang melingkupi olahraga permainan, aktivitas atletik, misalkan senam, pencaksilat, renang, semuanya lah gitu kan bisa kita kontenkan gitu. Kemudian yang kedua ada aktivitas kebugaran jasmani, melingkupi kayak latihan seperti latihan kekuatan, kelenturan gitu, daya tahan otot dan lain-lain lah seperti itu. Terus yang ketiga itu melingkupi dari berbagai keterampilan motorik dasar, kayak permainan tradisional, terus aktivitas outdoor gitu kan, yang termasuk dalam permainan keterampilan motorik dasar itu kayak lokomotor, gerak non lokomotor, gerak manipulatif, kayak begitu tuh Kak. Terus jadi kesimpulannya gini Kak. Ya. Konten PJOK itu mencakup berbagai aspek yang tidak hanya fokus pada pengembangan fisik dan keterampilan motorik, tetapi juga aspek kesehatan mental, sosial, dan emosional. Begitu. Luar biasa. Tepuk tangan saya kasih kembang-kembang buat Karo. Persiapan mau Jumat kembang tuh, awas sama Lilin. Baik Kak, pada garis besar gini Kak, Karo sudah lengkap banget ya, saya suka banget jawaban-jawaban Karo selalu lengkap ya. Konten itu misalnya ya Bu, ya hati-hati Bu di jalan Bu ya. Punya pembelajaran tentang berenang, oke. Dalam berenang ada materi yang bisa diberikan melalui buku, melalui modul, melalui YouTube video. Silakan dipilih oleh siswa tersebut. Biasa saya berikan di awal. Besok kita belajar berenang gaya bebas, ini materinya. Besok kita belajar lempar tangkap, ini materinya. Seperti itu kan, silakan dipilih.
Lalu proses adalah strategi yang dijalani. Apa kita menggunakan backward design atau menggunakan apa? Silakan, ya. Situ dibedakan seperti itu. Ada kelas yang seperti itu, ada yang diferensiasi. Setiap kelas atau setiap kelompok mungkin berbeda-beda. Satu kelas bisa 3, bisa 4 strategi, atau dengan satu strategi itu nggak apa-apa, ya. Kita coba trial and error, coba dan coba lagi. Produk yang dihasilkan jangan semua jadi satu. Misalnya dalam berenang, ayo semua harus 3 meter, kalau nggak 3 meter diulang. Bukan itu maksudnya. Produk yang dihasilkan bisa melalui teknik berenang, lalu presentasi, bisa melalui wawancara. Hasilnya sama, bagaimana siswa itu paham pola gerak dan menganalisa gerak misalnya. Tetapi jangan sampai anak-anak dipaksakan wajib berenang 20 meter, yang nggak 20 meter berarti remedial. Enak gitu mah ya, tapi bukan begitu. Seperti itu Kak ya. Mudah-mudahan bisa kita kaji bersama-sama melalui modul nanti, supaya kita bisa kali bersama. Kalau di renang gimana, di PJOK gimana, di voli gimana. Setelah membaca berdiskusi situasi pembelajaran 1 dan 2 tentang contoh langkah-langkah diferensiasi di LMS, yang pertama, adakah kendala yang Bapak Ibu alami dalam melakukan strategi pembelajaran tersebut? Yang kedua, gagasan baru apa yang Ibu dan Bapak dapatkan dari contoh penerapan strategi tersebut? Bapak-bapak, kakak semua, ini akan dijawab. Dan juga nanti dijawab juga melalui LMS-nya dan digali bersama-sama. Tulis semua dan jawab semua kuis-kuisnya, nggak usah panjang-panjang, nggak usah terlalu ribet. Kakak hanya mempraktikkan apa yang telah kakak lakukan di sekolah. Nggak usah terlalu lebar panjang, kali tinggi, karena saya baca juga ribet, Kak. Tapi lebih ke arah yang diskusi saja. Jadi saya bisa baca, oh ternyata di Kasidik nih begini nih. Tadi kan muncul tuh, Kasidik di gunung, jadi udah biasa, katanya kan. Wah, saya baru tahu nih, dapat insight baru nih. Kalau di gunung gimana pembelajaran PJOK-nya? Di lapangan sempit, ya. Gimana nih? Ya, nggak bisa lapangan sempit gitu kan. Saya pengen tahu. Kita coba gali bersama, kita buka bersama dalam sebuah diskusi ini. Kakak, selanjutnya adalah setelah sesi ini, unggah refleksi modul 1-3 di LMS, gunakan pertanyaan refleksi untuk menulis refleksi. Jadi, sedikit koreksi, saya banyak melihat kakak mengerjakan 2 refleksi, sehingga kayaknya ngabisin waktu, Kak. Padahal dalam pertanyaannya, dalam rubrik refleksi tersebut, kakak hanya memilih topik berpikir atau refleksi yang satunya lagi. Nggak usah semua, jadi akhirnya kakak habis waktu. Saya senang sebenarnya, wah kakak berarti benar nih. Hanya saja kita gunakan pertanyaan refleksi untuk misrefleksi. Kita tidak terlibat gitu Kak ya. Pada akhir sesi kita hari ini, kakak-kakak, satu, kita sudah yakin memahami konsep pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang kedua, saya yakin kita semua sudah memahami minat peserta didik sesuai karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, dan mental sesuai usia. Ada yang di fase A kita mengajar, fase B, fase C, dan fase D. Karena di kita fase E dan fase F-nya belum hadir nih. Oh iya, Pak Ulum saya lihat belum hadir juga nih fase E, fase F. Kalau kita butuhkan tuh buat saling berbagi diskusi di sini. Yang ketiga, terakhir, kita coba bersama-sama sudah berhasil menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJOK yang berdiferensiasi. Seperti itu kakak-kakak. Selanjutnya adalah, kalau nggak salah terima kasih selanjutnya nih. Wah, benar sekali. Terima kasih katanya. Baik kakak-kakak. Sebelum kita akhiri bersama sesi pada siang ini, tentunya saya membutuhkan namanya yang saya sebut dengan closing statement. Ya, closing statement adalah apa namanya ya, curhat atau apa refleksi yang telah dapatkan dalam materi hari ini. Saya sudah dengar, coba minta Kak Sidik. Kira-kira Kak Sidik, apa yang telah didapatkan pada materi kali ini? Silakan Kak Sidik berbagi dengan kami. Oke. Iya enggak kabar. Iya. Oke. Ya, bentar. Ya. Gue pusing. Hasilnya pada pembelajaran modul ini tentang refleksi berdiferensiasi adalah saya rasakan saya hari ini semakin bodoh Kak.
Nanti, iya, semakin bodoh. Artinya dengan kebodohan itu berangkat untuk menimba ilmu, walaupun dengan menatapi layar kaca, sehingga menambah wawasan yang saya miliki dengan keilmuan yang saya miliki. Konon, weslah semono bela. Luar biasa memang. Kalau senior tuh sedikit tapi nyelekit gitu kan. Luar biasa. Setelah dari yang senior kita minta dari yang junior, yaitu Kaju. Silakan Kaju. Pada baik gun mah. Pada baik. Waduh. Pada baik. Ada pensiun gun mah. Pada baik Pak Kak, cuma backgroundnya dari PAI. Silakan Kaju, apa yang bisa dibagi pada pertemuan hari ini? Silakan Kaju, nggak apa-apa. Mungkin ya untuk saya setelah belajar berdiferensiasi, saya dapat sedikit mengerti, benar kata Kak Sidik tadi, kalau kita itu semakin bodoh setelah belajar ini. Karena setelah belajar ini saya sedikit mengerti dan perlu terus gitu untuk mengadakan seperti ini, karena supaya saya tahu dan tahu lain dengan walaupun siapa namanya Kak Rudi, Kak Rouk itu pengalamannya sudah banyak ya. Oke, hanya itu aja Kak. Ya, betul. Terima kasih Kak Jo, Kak Sidik, Kak Iman, Kak Rouk, Kak Dani, Kak Rudi, Kak Fatimah, Kak Anas, Kak Murino, dan admin kita Kak Noni yang telah bersamai semua dalam pertemuan Kak Noni, saya suka salah terus ya kalau nyebut ya. Kak Noni ini ngejar-ngejar nih, katanya kasihan teman-teman kita nih belum aktif. Coba teman-teman bisa dibantu Kak Sarjono, Kak Novi ya. Itu nanti yang rugi adalah dirinya. Kenapa? Kan udah daftar soalnya ya, nggak enak amat ya. Saya juga sebagai guru nggak bisa ngomong Kak Noni, nggak apa-apa, Sariawan. Enggak ya? Enggak. Karena memang Sarjono bisa dihubungi nggak tuh? Iya, temennya nggak ada ya? Nggak bisa diklik. Nggak ada, saya dapat nomor hanya itu aja gitu. Itu dari temennya. Padahal aktif, itu nomor aktif, kata temennya aktif, dia barusan ngebel ini nomornya katanya gitu. Saya dihubungi orang dinas pendidikan katanya untuk kenapa nih kok pada ngundur diri kata lah. Saya bingung kan ya karena emang harusnya saya yang bertanya ke orang dinas gitu kan gitu. Tapi ya jawabannya tidak masuk. Kak Noni, oke Kak Noni, mangga bisa masuk ke tanya. Silakan Kak Noni. Kak, jadi kita nih ada berapa 11 ya seharusnya? Berarti kurang 2, 9 dong ya. Ya nih ada Kak Ulum sama siapa nih? Kak Murad tadi datang tapi hilang lagi nih. Nggak apa-apa. Ya udah, terima kasih kakak-kakak nih, jam makan siang udah lapar kali ya Kak. Apalagi aku kan makan siangnya tuh jam 6 udah berangkat, jam setengah 6 udah berangkat, berarti makan paginya jam berapa coba? Jadi makan siangnya jam sahur, bener itu sahur. Strong kan Noni, strong. Kak Noni dari Jawa Barat, kerjanya di Jakarta. Jadi tiap hari KRL. Jadi Kak, supaya ingat namanya, itu ingatlah Kak, Noni nggak pakai Jakarta, nggak pakai Belanda, apalagi pakai S gitu. Oke ya Kak, yuk. Terima kasih Kak Noni. Kita foto bersama Kak. Seperti biasa kepalkan tangan kita. Karena kelompok kalau 1 nggak boleh, 2 nggak boleh, ya kepalin tangan aja. 1, 2, 3. Oke, terima kasih ya Kakak. Boleh mendengarkan Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, oke, boleh dengerin room. Oke. Izin Kak Le. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Mau turun gunung. Mau turun gunung. Turun gunung. Iya Bu, posisinya di gunung ini. Oh, Turun gunung. Meluncur ya Pak. Ya. Woi, Kak Imam ini. Lagi motor-motoran, ya ampun Kak, hati-hati Kak. Iya, kalau Kak Imam itu dia sekolahnya siang Kak Noni. Jadi dia kalau jam segini OTW ke sekolahnya. Sekolahnya masih dua gedung, jadi 1. Yaudah Kak Gustaf, matiin dulu rekamannya. Oke, siap 1, 2. Oke.